Assalamualaikum, bertemu dengan saya di channel Ruang Matematika MGMP Kota Semarang, tentunya untuk belajar pelajaran matematika. Oke, pada edisi kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu pola bilangan untuk subtopik pembahasan pola barisan bilangan. Kalau sebelumnya telah dibahas identifikasi barisan bilangan, yang di sana dibahas tentang pengertian barisan bilangan dengan sifat-sifatnya. Dari situ kita diminta untuk melanjutkan suku suatu barisan bilangan, kemudian menyisipkan suku atau bahkan menghilangkan suku yang tidak pada tempatnya. Maka pada edisi kali ini kita akan belajar bagaimana mengeneralisasi pola suatu barisan bilangan menjadi bentuk umum sebuah rumus yang menyatakan nilai suku ke N. Penasaran kan? Ikuti. Mari kita mulai pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Mengeneralisasi pola barisan bilangan. Saya punya contoh kasus yang pertama. Dipunyai barisan bilangan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Permasalahan A, bagaimana cara menentukan nilai suku ke-50 misalnya tanpa harus menulis semua sukunya sampai ke-50. Yang B, bagaimana rumus umum suku ke N dari barisan itu. Nah, kita harus kembali mengingat ke belakang sebelum pembahasan ini. Ketika kita belajar pengertian barisan, di sana telah dijelaskan sifat dari barisan bilangan itu selalu punya keteraturan pola. Maka tugas kita di sini adalah mengamati keteraturan pola itu. Maka mari kita amati bersama. Ini kita misalkan U1, U2, U3, U4 menyatakan suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Kemudian kita nyatakan dalam bentuk persamaan suku dari suku pertama sampai suku keempat, seperti tampak pada layar. Nah, setelah itu kita perhatikan antara nilai dari masing-masing suku dan bilangan indeks dari U yang menyatakan posisi suku itu. Ketika indeks U itu 1, nilai sukunya 2. Ketika indeks U2, nilai sukunya 4. Ketika nilai U3, nilai sukunya 6. Dan ketika indeks U4 nilai sukunya 8. Ada hubungan apa? 1 jadi 2, 2 jadi 4, 3 jadi 6, 4 jadi 8. Apa? Apa hubungannya? Kelipatan. Kelipatan berapa? Atau berapa kalinya? Ya, kita lihat. Coba. 1 menjadi 2 itu berapa kali? Oh, 2 kali. 2 jadi 4, 2 kali juga. 3 jadi 6, 2 kali juga. 4 jadi 8, 2 kali juga. Nah, sekarang kita perhatikan dengan seksama pola yang telah terbentuk, yang dia dinyatakan dalam bentuk perkalian. Nilai dari masing-masing suku setelah dinyatakan sebagai bentuk perkalian, ternyata
didapatkan pasangan faktor. Faktor yang pertama semua sama, yaitu 2. Sedangkan faktor yang kedua nilainya kalau kita perhatikan nilainya sama dengan indeks. Ya, sama dengan indeks. Semua sama. Nah, dengan demikian sudah kita mendapatkan satu keterangan yang cukup membantu kita untuk menjawab pertanyaan bagaimana dengan suku ke-50 tanpa kita meneruskan sukunya. Suku ke-50 kalau kita tulis adalah dalam bentuk simbol suku adalah U50. U1 2 kali 1, U2 2 kali 2, U3 2 kali 3, U4 2 kali 4. Kalau U50 2 kali siapa? Kali suatu bilangan yang sama dengan indeks seperti ini. Sama dengan indeks, sama dengan indeks. Terus. Nah, maka di sini yang sama dengan indeks ya 50. Nilainya 100. Nah, mudah kan? Belajar matematika itu bukan sesuatu yang sulit. Yang penting modalnya senang gitu. Nah, sekarang bagaimana untuk permasalahan yang kedua atau B tadi? Yaitu diminta untuk mengeneralisasi menjadi rumus umum suku ke N. Suku ke N kalau kita tulis dalam bentuk simbol U berarti UN, kita tulis UN. UN berarti 2 kali, tadi 2 kali indeks. Indeksnya berapa ini? Atau siapa ini? Indeksnya N. Maka UN berarti 2 kali N. Atau UN sama dengan 2N. UN sama dengan 2 kali N atau UN sama dengan 2N ini adalah rumus umum yang menyatakan nilai suku ke N dari barisan 2468. Barisan 2468 disebut barisan bilangan genap. Nah, bagaimana? Paham ya? Oke, sebuah contoh kasus dari barisan bilangan genap sudah kita bahas, dan tentunya tidak cukup itu, kita perlu kembangkan ke pola barisan bilangan yang lain. Maka kita lanjutkan supaya nanti wawasan kita lebih luas lagi sehingga pemahaman kita lebih dalam. Kita lanjutkan untuk kasus yang kedua. Saya akan menyajikan barisan bilangan ganjil yang nanti kita diminta untuk menentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan ganjil itu. Mari kita lanjutkan. Sekarang saya punya kasus lagi yang tentu lebih menarik dan lebih menantang. Baik, kasus yang kedua. Tentukan rumus suku ke N atau UN dari barisan berikut 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Lalu tadi bilangan genap, sekarang 1, 3, 5, 7 itu bilangan apa? Barisan bilangan ganjil. Nah, seperti tadi, mari kita nyatakan ya dalam bentuk persamaan suku. Setelah itu, tugas kita adalah mencari hubungan antara indeks dari U dengan bilangan yang menyatakan nilai suku itu. Coba. Ini harus bilangan ganjil. Kalau tadi bilangan genap dimulai dari 2, kemudian 4, 6, 8 dan seterusnya. Kalau ini dimulai dari ya, 1, 3, 5, 7. Ternyata dia itu dimulai sebelum bilangan genap. Suku pertama adalah sebelum bilangan genap yang pertama. Maka bisa kita tulis U1 itu adalah bilangan genap pertama dikurangi 1. Ya, karena bilangan asli itu kan urut 1, 2, 3 kan perubahannya pertambahannya kan 1, 1. Kalau mundur 1 langkah berarti dikurangi 1. Ya.
U1 adalah bilangan ganjil pertama. Bilangan ganjil pertama itu posisinya adalah sebelum bilangan genap pertama. Berarti jarak antara bilangan genap dan bilangan ganjil yang berurutan itu selalu 1. Kalau sebelum bilangan genap yang pertama itu sebelum 2 adalah 2 dikurangi 1. Suku kedua 3. 3 itu sebelum bilangan genap kedua, sebelum 4. Berarti U2 kita tulis sebagai 4 dikurangi 1. Suku ketiga 5. 5 itu adalah sebelum bilangan genap yang ketiga yaitu 6. Berarti U3 kita tulis 6 dikurangi 1. Demikian juga U4 kita tulis 7 itu sebagai 8 dikurangi 1. Nah, sekarang sudah mulai ada tanda-tanda keteraturan itu. Ini pengurangnya terus sama 1. Nah ini yang dikurangi 2, 4, 6, 8 tadi adalah bilangan genap. Bilangan genap tadi sudah kita dapatkan bahwa bilangan genap itu nilainya selalu 2 kali indeks. Maka kita nyatakan saja. Nah, ini 2 min 1 kita tulis 2 kali 1 min 1. Ini bilangan genap kita nyatakan sebagai bentuk perkalian. 4 dikurangi 1 kita tulis 2 kali 2 dikurangi 1. 6 dikurangi 1 kita tulis 6 sebagai 2 kali 3 dikurangi. Demikian juga 8. Demikian juga 8 kita tulis sebagai 2 kali 4. Nah, sehingga 8 dikurangi 1 adalah 2 kali 4 min 1. Nah, sekarang perhatikan. Bilang indeksnya 1. Nah, ternyata apa? Polanya selalu 2 kali bilangan indeks dikurangi 1. Konsisten polanya. Dari sifat pola yang konsisten ini, maka dengan mudah kita bisa menentukan nilai suku ke N, yaitu UN. 2 kali indeks N dikurangi 1 atau UN sama dengan 2N min 1. UN sama dengan 2N min 1 ini adalah rumus umum nilai suku ke N dari barisan bilangan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya atau barisan bilangan ganjil. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan silakan nanti dikembangkan, dieksplor melalui latihan soal-soal. 2 contoh sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu barisan bilangan genap dan barisan bilangan ganjil, yang dari situ kita telah mengeneralisasi pola barisan bilangan menjadi sebuah rumus umum untuk menentukan nilai suku ke N. Insya Allah masih kita lanjutkan di edisi pertemuan berikutnya. Maka ikuti terus channel kami, Ruang Matematika MGMP Matematika Kota Semarang. Sukses untuk Anda. Sampai jumpa.